Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kamu menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfia Riznisa dengan nomor BP 19+08-2010, kelas TRPL 2A, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Di video kali ini, kita akan membahas sistem I/O dan disk mata kuliah teori sistem operasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hidra Amnur, Eskom, SEMKOM. Nah, masuk ke topik yang pertama yaitu sistem I/O. Sistem I/O merupakan bagian untuk menangani input atau masukan dan output atau pengeluaran dari DCS atau Distributed Control System. Inputan dan outputan tersebut bisa analog atau digital. Kebanyakan dari pengukuran proses dan outputan terkontrol merupakan jenis analog. Sementara inputan atau outputan digital adalah seperti sinyal-sinyal on-off atau start-stop. Masuk ke perangkat keras I/O. Secara umum, terdapat beberapa jenis seperti device penyimpanan, yaitu disk tape, transmission device seperti network card atau modem, dan human interface device seperti screen, keyboard, mouse. Nah, device-device tersebut dikenakan oleh instruksi I/O. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct I/O, instruction, dan memory map I/O. Nah, beberapa konsep yang umum digunakan ialah port, bus, seperti daisy chain atau share direct access, dan controller atau host adapter. Port adalah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Bus adalah koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel-kabel. Dan controller adalah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan device. Yang pertama ada polling. Polling atau busy waiting adalah ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus looping sampai status busy di clear. Selanjutnya ada interupsi. Mekanisme dasar interupsi adalah ketika CPU mendeteksi bahwa sebuah controller telah mengirimkan sebuah sinyal ke interrupt request line, atau dia membangkitkan sebuah interupsi. Nah, CPU kemudian menjawab interupsi tersebut, juga akan menangkap interupsi dengan menyimpan berbagai informasi mengenai state terkini di CPU. Contohnya adalah nilai handler agar handler tersebut dapat melayani controller atau alat yang mengirim interupsi tersebut. Selanjutnya, fitur tambahan pada komputer modern di interupsi adalah fitur-fitur antara lain adalah kemampuan menghambat sebuah proses interrupt handling selama proses berada dalam critical state. Efisien penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan polling untuk mencari device yang mengirimkan interupsi. Dan fitur yang ketiga adalah adanya sebuah konsep multi-level interupsi sedemikian rupa sehingga terdapat prioritas dalam penanganan interupsi yang diimplementasikan dengan interrupt priority level system. Untuk interrupt request line, yaitu interrupt request line ini pada peranti keras CPU terdapat kabel yang disebut interrupt request line. Kebanyakan CPU memiliki dua macam interrupt request line, yaitu non-maskable interrupt dan maskable interrupt. Maskable interrupt dapat dimatikan atau dihentikan oleh CPU sebelum pengeksekusian deretan critical instruction yang tidak boleh diinterupsi. Nah, biasanya interrupt jenis maskable ini digunakan oleh device controller untuk meminta pelayanan CPU. Selanjutnya ada interrupt vector dan interrupt chaining. Sebuah mekanisme interupsi akan menerima alamat interrupt handling routine yang spesifik dari sebuah set. Pada kebanyakan arsitektur komputer yang ada sekarang ini, alamat ini biasanya berupa sekumpulan bilangan yang menyatakan offset pada sebuah tabel. Biasanya ini disebut interrupt vector. Nah, keuntungan dari pemakaian vektor adalah untuk mengurangi kebutuhan akan sebuah interrupt handler yang harus mencari semua kemungkinan sumber interupsi untuk menemukan pengiriman interupsi. Akan tetapi, interrupt vektor ini memiliki hambatan karena pada kenyataannya komputer yang ada memiliki device dan interrupt handler
yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah alamat pada interrupt vektor. Karena itulah digunakan teknik interrupt chaining tadi, di mana setiap elemen dari interrupt vektor merujuk pada elemen pertama dari sebuah daftar interrupt handler. Yang terakhir adalah penyebab interupsi. Interupsi dapat disebabkan berbagai hal, antara lain exception, peg fault, interupsi yang dikirimkan oleh device controller, dan system call exception, yaitu suatu kondisi di mana terjadi sesuatu atau dari sebuah operasi didapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapat perhatian lebih. Contohnya adalah pembagian dengan nol, pengaksesan alamat memori yang restricted atau bahkan tidak valid, dan lain-lainnya. Nah, system call adalah sebuah fungsi pada aplikasi atau perangkat lunak yang dapat mengeksekusi interupsi khusus berupa software interrupt atau trap. Lalu selanjutnya pada perangkat kerasnya ada DMA. DMA adalah sebuah prosesor khusus atau special purpose processor yang berguna untuk menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O atau PIO, program I/O. Nah, ada 3 langkah dalam transfer DMA. Yang pertama, prosesor menyiapkan DMA transfer dengan menyediakan data-data dari device, operasi yang akan ditampilkan, alamat memori yang menjadi sumber dan tujuan data, dan banyaknya byte yang ditransfer. Yang kedua, DMA controller memulai operasi atau menyiapkan bus, menyediakan alamat, menulis, dan membaca data sampai seluruh blok sudah ditransfer. Terakhir, langkah transfer DMA yaitu DMA controller menginterupsi prosesor, di mana selanjutnya akan ditentukan tindakan berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kernel I/O. Service yang tercakup dalam kernel I/O ini adalah I/O scheduling, buffering, caching, spooling, reservasi device, dan error handling. Selanjutnya, kinerja I/O. Bagaimana cara meningkatkan efisien kinerja I/O? Yang pertama adalah menurunkan jumlah alih konteks. Yang kedua ada mengurangi jumlah pengkopian data ke memori ketika sedang dikirimkan antara device dan aplikasi. Yang ketiga ada mengurangi frekuensi interupsi dengan menggunakan ukuran transfer yang besar, smart controller, dan polling. Lalu ada meningkatkan konkurensi dengan controller atau channel yang mendukung DMA, dan memindahkan kegiatan processing ke perangkat keras sehingga operasi kepada device controller dapat berlangsung bersama dengan CPU. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan efisien I/O adalah menyeimbangkan antara kinerja CPU, memori subsystem, bus, dan I/O. Pembahasan selanjutnya kita masuk kepada disk. Disk menyediakan penyimpanan sekunder bagi sistem komputer modern. Magnetic tape sebelumnya digunakan sebagai media penyimpanan sekunder, tetapi waktu aksesnya lebih lambat dari disk. Oleh karena itu, sekarang tape digunakan terutama untuk backup, untuk penyimpanan informasi yang tidak sering sebagai media untuk mentransfer informasi dari satu sistem ke sistem lain, dan untuk menyimpan sejumlah data yang terlalu besar untuk sistem disk. Pembahasan pertama dari disk adalah penjadwalan disk. Nah, ada beberapa penjadwalan disk, yaitu yang pertama ada penjadwalan FCFS, yaitu bentuk paling sederhana dengan sistem antrian atau queue yang bersifatnya first come first serve, yaitu FCFS. Yang kedua ada penjadwalan SSTF, yaitu shorter seek time first. Yang ketiga ada penjadwalan scan, yang disebut juga sebagai algoritma lift atau elevator, karena kelakuan disk ARM sama seperti elevator dalam satu gedung. Lalu yang terakhir ada penjadwalan C-scan atau circular scan, yang akan menggerakkan head dari satu ujung disk ke ujung lainnya sambil melayani permintaan yang terdapat selama pergerakan tersebut. Nah, yang terakhir ada penjadwalan loop, yaitu algoritma penjadwalan loop ini melihat dulu permintaan-permintaan sebelum melanjutkan arah pergerakannya. Selanjutnya, manajemen disk. Manajemen disk.
Pertama adalah menformat disk. Sebelum disk tersebut dapat menyimpan data, harus dilakukan proses low-level formatting atau physical formatting, yaitu membagi disk menjadi beberapa sektor dan mengisi dengan struktur data tertentu, biasanya header, area data, dan trailer, agar dapat dibaca dan ditulis oleh disk controller. Selanjutnya ada boot block, yaitu ketika pertama kali menjalankan komputer, dibutuhkan program yang sudah diinisialisasi, yaitu bootstrap. Boot blocks adalah suatu partisi untuk menyimpan seluruh program bootstrap tersebut. Yang terakhir ada bad blocks, adalah satu atau lebih sektor yang rusak pada suatu disk. Selanjutnya swap space. Swap space atau tempat pertukaran adalah salah satu dari low-level task pada sebuah sistem operasi. Penggunaan swap space pada berbagai macam sistem operasi berbeda-beda, tergantung pada algoritma memori manajemen yang diimplementasikan. Nah, ada dua tempat di mana swap space bisa berada. Swap space ini bisa diletakkan pada partisi yang sama dengan sistem operasi atau pada partisi yang berbeda. Tujuan utama dari perancangan dan implementasi swap space adalah untuk menghasilkan kinerja memori virtual yang optimal. Untuk kehandalan disk memang memiliki risiko untuk mengalami kerusakan. Kerusakan ini dapat berakibat turunnya performa ataupun hilangnya data. Nah, penyebab terjadinya hilangnya data itu antara lain yaitu ketidaksengajaan dalam menghapus, hilangnya tenaga listrik, blok rusak pada disk, rusaknya disk, dan sistem korup. Bagaimana cara meningkatkan kinerja disk agar disk ini menjadi handal? Yaitu adalah dengan menggunakan RAID atau Redundant Array of Independent Disk. Salah satu caranya yang digunakan pada RAID adalah dengan mirroring atau shadowing, yaitu dengan membuat duplikasi pada tiap-tiap disk. Selanjutnya adalah implementasi stable storage. Tahapan dalam implementasi stable storage yang pertama yaitu mereplikasikan informasi yang dibutuhkan ke banyak peralatan storage, biasanya disk-disk, dengan failure modes yang independen. Lalu mengkoordinasikan penulisan update-update dalam sebuah cara yang menjamin bila terjadi kegagalan selagi mengupdate tidak akan membuat semua kopi yang akan menjadi rusak. Dan bila secara recover dari sebuah kegagalan, kita bisa memaksa sebuah kopi yang ada ke dalam keadaan yang bernilai benar dan konsisten. Bahkan bila ada kegagalan lain yang terjadi ketika sedang recovery. Nah, pada disk ada tertiary storage structure. Ciri-cirinya yaitu biaya produksi lebih murah, menggunakan removable media, data yang tersimpan bersifat permanen. Contohnya yaitu floppy disk, magneto-optic disk, optical disk, warm atau write once, read many time disk, dan yang terakhir ada tab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.